Bapak dan saudara, tetapi ini ada peringatan, tidak boleh kita kemudian terbalik di dalam memahami. Karena ada ba'dun nas, sebagian manusia meyakini ala annal amala, bahwasanya amal itu akan mewariskan ilmu, bukan duna ta'allum, bukan karena belajar. Jadi ada orang yang meyakini, memahami bahwasanya amal itu akan mewariskan ilmu, bukan dengan cara belajar. Lalu kemudian berdalil wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian. Sehingga mereka, orang-orang ini berkata bahwasanya kalau kita beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu. Ini syubhat. Ini syubhat ilmu laduni. Jadi ini syubhat ilmu laduni. Maka penulis kitab ini menyebutkan tambih, perhatian atau peringatan. Sebagian manusia mengatakan amal itu akan melahirkan ilmu, sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ilmu, Allah akan mengajarinya. Nah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Seolah-olah secara tekstual ayat ini benar memahaminya, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Sehingga mereka memahaminya sebagai ilmu laduni, rasa sinau, ngibadah, mengko ngerti dewi. Padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Al-Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam dulu, ilmu dulu. Nah, belajar dulu. Lalu bagaimana penjelasan ini? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya bertakwa atau beribadah kepada Allah itu sebab kemudian dia menjadi orang alim. Jadi itu tidak menjadikan dia beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah sebab menjadi orang alim, bukan. Justru berilmu dulu kemudian baru bertakwa. Karena takwa butuh ilmu. Karena kita tidak bisa bertakwa tanpa ilmu. Jadi kita tidak bisa bertakwa tanpa ilmu. Maka kalau kita mau melakukan amal soleh, maka pastikan kita tahu ilmunya dulu, bukan beramal dulu sementara kita tidak tahu ilmunya. Maka ini syubhat kalau kemudian beramal, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkannya atau mengajarkan ilmu laduni. Dari mana sisi syubhatnya? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Sibawayh di sini. Sibawayh ini salah seorang ahli nahwu. Dia mengatakan li'anna atof, karena lafadz atof di sini lafadz dan. Jadi pertama adalah bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ini maknanya bukan makna balasan dari takwa itu. Jadi ini beliau ahli nahwu, maknanya bukan balasan bahwa kalau bertakwa kepada Allah balasannya dia berilmu, bukan. Tetapi maknanya adalah mughayyarah. Maknanya di sini bahwasanya Bapak dan saudara yang berbahagia didampingkan di sini menunjukkan nanti kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk mencari ilmu. Dengan ilmu tersebut, dengan bertakwa kepada Allah tersebut, kita diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk mencari ilmu, bukan kemudian semata-mata ujuk-ujuk mendapatkan ilmu. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amma man ta'abbada lillah, maka adapun orang yang beribadah kepada Allah kemudian meninggalkan ilmu. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah meninggalkan mencari ilmu, maka penulis kitab ini mengatakan fahuwa jahilun, maka ini suatu kebodohan. Jadi kalau ada orang dia beribadah kepada Allah meninggalkan mencari ilmu, maka itu suatu kebodohan. Karena ibadah kepada Allah itu butuh ilmu. Masih ingat dalam hadis Nabi yang populer, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut akan tertolak. Nah, kenapa amalnya tertolak? Karena tidak sesuai tuntunan. Bagaimana bisa tahu tuntunan? Belajar. Jadi kalau tidak belajar, itu tidak akan tahu tuntunan.
Sehingga perintahnya adalah belajar. Nah, bab pertama sudah selesai, lanjutan dari bab ilmu. Bahwasanya kalau kita beramal, makna dari ayat tadi, supaya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibimbing untuk kemudian mencari ilmu untuk kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kalau beribadah nanti kemudian otomatis dapat ilmu, bukan. Tetapi maknanya adalah kalau kita beribadah, kita bertakwa kepada Allah, maka hati kita akan dibimbing untuk kuat iman, untuk kemudian mencari ilmu. Sehingga wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Karena ilmu tersebut, karena takwa tersebut akan membimbingnya untuk ke arah yang lebih baik. Bukan berarti berdiam diri tidak mencari ilmu.